Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadilladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, innahu huwal ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Para pemirsa channel Jalan Tengah yang dirahmati Allah, pertama-tama mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat taufik hidayahnya pada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan segala kegiatan-kegiatan amalan-amalan terbaik di bulan suci Ramadan ini. Salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan bagaimana kiat kita di dalam mendapatkan maghfirah di bulan suci Ramadan ini. Bulan suci Ramadan ini penuh dengan ampunan. Tapi sebelum itu saya sampaikan firman Allah dalam hadis qudsi pada kitab Duratun Nasihin. Ada seseorang yang diperintah oleh Allah untuk masuk neraka, tapi begitu sampai di sepertiga perjalanan dia menoleh. Lalu jalan lagi sampai tengah perjalanan juga menoleh ke belakang. Kemudian sampai di 2/3 perjalanan dia juga menoleh. Akhirnya Allah berfirman, kembalikan dia, tanya dia kenapa dia menoleh. Lalu hamba itu menjawab, kenapa kamu menoleh? Ketika saya sampai di sepertiga perjalanan saya menoleh, teringat dengan firman-Mu ya Allah yang mengatakan wa rabbukal ghafuru dzur rahmah. Itu yang saya ingat. Dan ketika itu saya berdoa, mudah-mudahan Engkau mengampuni aku. Lanjut perjalanan, sampai tengah perjalanan kemudian saya menoleh. Saya teringat dengan firman-Mu ya Allah yang berbunyi wa may yaghfiru dzunuba illallah. Tidak ada yang bisa mengampuni kecuali Allah. Lalu saya berdoa kepadamu ya Allah, ampuni dosaku. Semoga Engkau mengampuni dosaku. Lalu lanjut perjalanan sampai di 2/3 perjalanan saya menoleh, teringat dengan firman-Mu ya Allah yang berbunyi qul ya ibadilladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Kul, katakanlah ya ibadi wahai hambaku, allazina asrafu ala anfusihim, yaitu orang-orang yang melampaui batas, la taqnatu min rahmatillah, jangan kau putus asa dengan rahmat Allah. Jadi berdasarkan hadis qudsi ini betapa murahnya Allah, betapa maha pengampunnya Allah, betapapun dosanya tetap Allah akan mengampuni sesuai dengan innallaha ghafurur rahim. Sungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Begitu juga dalam hadis dalam kitab Arba'in nomor 24 dari potongan hadisnya yang berbunyi ya ibadi wahai hambaku, innakum tukhti'una, sesungguhnya engkau melakukan bil laili wan nahar, pada waktu malam dan waktu siang.
wa ana aghfiru dzunuba jami'a, dan saya mengampuni dosa-dosa sekalian. Fastaghfiruni, maka mohon ampunlah kepadaku, aghfir lakum, niscaya aku akan mengampuni kalian. Ini juga Allah memberikan peluang kita untuk bisa mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, betapapun besar dosa kita, kalau kita mau bertobat kepada Allah, maka Allah mengampuni dosa kita. Para pemirsa channel Jalan Tengah rahimakumullah. Kemudian di bulan puasa ini kita diberikan kesempatan oleh Allah, bahkan belum kita memasuki bulan Ramadan, karena ada sebuah hadisnya juga, dari Ramadan ke Ramadan berikutnya adalah penghapus dosa. Tuh. Kemudian senangnya juga menyambut datang Ramadan sudah menghapus dosa. Lebih-lebih di dalam kita melaksanakan ibadah puasa. Sehingga dalam sebuah hadisnya, bagaimana kita meraih maghfirah di bulan suci Ramadan ini, dalam sebuah hadisnya, qala Rasulullah SAW, telah bersabda Rasulullah SAW, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa saja berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh keikhlasan atau mengharap ridho Allah SWT, maka Allah mengampuni segala dosanya yang telah lalu. Begitu juga dalam sebuah hadis yang lain, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa saja melaksanakan ibadah di malam hari, salat tarawih, salat tahajud dan sebagainya, maka dengan penuh keimanan, keikhlasan, mengharap ridho Allah, mengharap pahala Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Berdasarkan hadis ini, maka begitu mudahnya kita akan meraih namanya maghfirah. Oleh karena itu, mungkin dari awal kita puasa kita jangan hanya sekedar menahan makan, minum, berhubungan di siang hari, tapi lebih dari itu kita menjaga hal-hal yang mendatangkan dosa. Seperti mata, mari kita jaga jangan sampai melihat yang diharamkan. Telinga, jangan sampai mendengar yang diharamkan. Lidah, jangan sampai berkata yang diharamkan. Begitu semuanya ya, dari anggota badan kita ini kita jaga dia sampai jangan sampai dia melakukan hal-hal yang diharamkan, sehingga kita bisa akan meraih maghfirah di bulan suci Ramadan ini. Para pemirsa channel Jalan Tengah yang saya hormati, yang dimuliakan Allah, di bulan suci Ramadan ini juga banyak amalan-amalan yang kita lakukan, dan seluruh amal itu bisa juga menghapus dosa, dengan catatan kita tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada beberapa orang yang tidak diterima puasanya dan tidak akan mendapat ampunan Allah. Pertama, orang yang melakukan maksiat di bulan Ramadan. Kemudian orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya. Ini salah satunya dari orang-orang yang tidak bisa diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di bulan Ramadan ini mari kita betul-betul melaksanakan puasa ini dengan sebaik-baiknya. Kita isi dengan amalan-amalan yang terbaik kita yang kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala, seperti baca Al-Quran, sholat tarawih, sedekah dan sebagainya. Jadi kesempatan di bulan Ramadan ini kita akan melakukan amalan-amalan yang terbaik. Para pemirsa channel Jalan Tengah rahimakumullah. Karena orang yang rugi di bulan Ramadan ini adalah orang-orang yang pertama menganggap bahwa bulan Ramadan ini sama dengan bulan-bulan sebelumnya. Jadi dia biasa-biasa saja, sehingga dia akan rugi, dia tidak melakukan amal-amalan, tidak tarawih, tidak baca Al-Quran, begitu lewat begitu saja bulan ini, maka dia orang-orang yang rugi.
begitu masuk bulan Ramadan dia mengabaikan, artinya tidak mengisinya dengan amalan-amalan seperti sholat tarawih, baca Al-Quran dan sebagainya. Para pemirsa TV Jalan Tengah, para pemirsa channel Jalan Tengah rahimakumullah. Jadi banyak sekali amalan-amalan yang bisa untuk meraih maghfirah ini, seperti yang dianjurkan juga pada kita. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Nah, ini yang kita sering ucapkan agar begitu keluar di bulan Ramadan ini kita sudah mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa channel Jalan Tengah rahimakumullah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua, terutama di bulan Ramadan ini kita bisa meraih maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya nanti kita akan meraih kemenangan kembali kepada dalam keadaan fitrah Idul Fitri. Para pemirsa channel Jalan Tengah rahimakumullah, ini saja, maka saya tutup dengan hadanallah wa ikum ila sabil falah wal muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.